Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apapun yang terjadi, meskipun saat ini kita tidak sama-sama beribadah dalam sebuah ruangan, sebuah tempat, tapi kita yakin percaya bahwa segala sesuatu berdatangan kebaikan. Kita boleh ada saat ini sebagaimana kita ada semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Hari ini adalah hanya Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, maka semuanya jadi di atas setiap kita. Semua baik, sungguh baik dan sangat baik. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya yakin percaya lawatan Tuhan penuh atas setiap kita semua. Syakarala basyekata kanarala kiarala basyakata kanarala bayashikinarala bayashakanarala bayasin hiarala bayashakanarala mu hiarala bayasin. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Mari semua kita sembah Dia, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan oleh Bapa atas setiap kita. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang begitu baik. Terima kasih Tuhan. Shikinarala bakatakanarala hiarala bakatakanarala bayashakanarala lipat gandakan urapan-Mu saat ini Tuhan. Lipat gandakan urapan-Mu saat ini Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami sama seperti di surga dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kami tidak takut terhadap segala apapun yang terjadi, segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Kami percaya perlindungan darah Yesus sempurna bagi semua kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ralabaya syakanaralabo hiya naralabaya syakanar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 
Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Terus Tuhan, kami mau bilang, biar terus selama hidup kami, menyembah Tuhan adalah gaya hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau besar dan layak dipuji. Haleluya. Makasih Bapa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia
Sama-sama katakan, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami katakan pujian ini Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Katakanlah ya Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak segala bangsa Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak sekali lagi katakan dengan percaya, layaklah syakara labara 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 kiara labara 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 ya syakara labara labara, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak katakan sekali lagi, Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari semua sembah Tuhan, angkat suaramu Bapak Ibu Saudara, layak
kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Situasi apapun yang sedang terjadi saat-saat ini, itu tidak akan menggoyahkan iman setiap kami. Tapi kami semakin kuat, kami semakin melekat kepada Tuhan. Sebab kami pegang janji Tuhan, bahwa pertolongan kami hanya ada di dalam Engkau. Nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, yang akan selalu kami kuduskan atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mari angkat pujian ini. Tiada pernah kami ragukan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi kita sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisi ini Tuhan, kami katakan dalam iman percaya kami Bapa, apapun yang terjadi, Engkau tetap menolong setiap kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Tuhan. Mari katakan haleluya. Kami mengucap syukur, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ya ralabakana ralaba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 rlaba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 rlabor. Terima kasih Bapa yang baik.
Itulah pernyataan setiap kami Tuhan. Apapun yang ada, apapun yang sedang terjadi, kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami percaya pasukan malaikat Tuhan, malaikat apimu berlaksa-laksa memagari setiap hidup kami. Dan semua jemaat Tuhan dimanapun berada, mereka semua juga aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar firman hari ini tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan bagiannya bagi setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kurang pengharapan, hari ini ada pengharapan yang baru lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan segala ketakutan apapun, hari ini ada perubahan yang akan Tuhan berikan lewat firman-Mu atas setiap kami. Terima kasih, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Kami percaya hikmat Tuhan sempurna atas hamba-Mu dan atas setiap kami semua. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Semua kita diberkati, sama-sama katakan amin. Ya, shalom, selamat pagi. Shalom. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Shalom. Saya percaya semuanya ada dalam berkat Tuhan. Dan Amin. pagi hari ini kita melakukan hal yang gak biasa. Kita melakukan ibadah streaming. Ya. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita ingin mendengarkan bahwa sepanjang peristiwa tentang wabah virus COVID-19, kita sebagai anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan satu keadaan dilema. Ya, artinya apakah kita keluar rumah atau enggak? Apakah kita harus pakai masker atau enggak? Apakah kita harus penggunaan hand sanitizer atau enggak gitu kan? Tapi pagi hari ini saya percaya firman Tuhan akan menguatkan kita. Artinya ada Pak Gembala dan juga Ibu Gembala di tempat ini yang akan menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus tentunya menghadapi maraknya wabah COVID-19 ini. Silakan Om. Ya. Baik. Terima kasih. Shalom buat semuanya. Jemaat Tuhan dimanapun berada, di rumah masing-masing. Shalom, shalom, shalom. Ya. Mengikuti perkembangan yang ada sekarang ini, kita berusaha menemukan jawabannya menurut firman Tuhan. Tadi dikatakan di dalam awal ibadah oleh worship leader kita, Saudari Lasma. Firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rupanya di dalam segala sesuatu yang sedang terjadi ini, Tuhan izinkan dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita seperti anak yatim piatu, tanpa orang tua, tanpa penolong, tanpa perlindungan. Namun Tuhan punya maksud bahwa itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Yang nomor satu yang kita akan belajar adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Intinya kita kembali kepada kasih Allah. Selama ini mungkin di tengah dengan kesibukan ya, para pengusaha dengan sibuk dengan bisnisnya, mungkin waktunya terbuang untuk keluarga tersita. Yang bekerja, bahkan juga buruh pabrik, bekerja shift ya. Ada yang shift 1, 2, 3, sehingga waktunya berbeda. Waktu bangun pagi, anak sudah sekolah. Waktu pergi, anak pulang. Dan tidak ada waktu untuk ketemu. Momen seperti inilah ketika semua di seluruh dunia diserukan isolasi diri selama 12 atau 14 hari ini. Ini momen di mana bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, kembali kepada kasih Tuhan, ya, kembali juga kepada keluarga.
Amin. Amin. Kembali ada waktu yang berkualitas. Kalau saudara mungkin mau libur, mau cuti, saudara potong gaji itu. Tapi ini kan ada kesempatan di mana momen ini, kalau kita mau melihat maksud baiknya, kita belajar. Ini adalah momen di mana kita diberikan waktu untuk produktif di keluarga, ya, bersama keluarga, bisa sambil bekerja di rumah, bisa sambil belajar, dan demikian juga beribadah bersama-sama. Mungkin aktivitas kita selama ini beribadahnya masing-masing, jam doanya berbeda-beda, tapi karena kumpul satu ada di dalam rumah masing-masing, sehingga apa? Bisa berkualitas selama masa isolasi diri ini. Kita kembali belajar untuk kembali saling mengasihi. Jangan pergunakan waktu masa di mana kita di rumah itu dengan gadget masing-masing. Jangan. Gunakan untuk saling berinteraksi dengan keluarga satu dengan yang lain. Buat saya ini adalah mungkin bisa rekonsiliasi dengan keluarga, ya. Suami istri, juga orang tua dengan anak, anak dengan sanak saudara, dan anak dengan orang tua. Kembali kepada kasih yang semula. Kasih keluarga dan kasih kepada Allah. Itu yang pertama dari sisi kita internal. Yang kedua, maksud baik dari pemerintah adalah untuk melindungi supaya kita yang sehat ketika melakukan perjalanan di tempat umum. Kita nggak tahu siapa yang sedang terpapar virus itu, atau siapa yang menderita, atau orang sehat tapi dia terkena dan dia nggak apa-apa, namun dia menjadi pembawa, menjadi penyebar. Waktu saudara, kita semua pergi ke gereja ataupun ke tempat kerja, mau nggak kita terkena? Itulah makanya pemerintah, ya, menyerukan supaya kita mengerjakannya dari rumah. Supaya apa? Supaya kita terjaga, terhindar dari malapetaka. Supaya kita tidak mengalami musibah bencana ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita menemukan jawaban atas masalah ini di dalam kitab Efesus. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan, dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, dan seterusnya. Rupanya di tengah kejadian tentang masalah kesehatan ini, firman Tuhan berkata, rupanya ada sesuatu yang mengendalikan hal yang tidak kelihatan, yaitu roh jahat. Untuk itulah, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, siapapun itu, kita harus kembali kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat mampu melawan itu. Pemerintah, ya, melalui Departemen Kesehatan dan semuanya, segala fasilitas yang ada, mengupayakan untuk mengatasi masalah wabah virus corona ini. Namun, kita juga harus berusaha kembali mengandalkan Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Sebab di balik itu semua tidak bisa kita lawan, kecuali kita berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Inilah saatnya kita kembali kepada Tuhan Yesus, di mana maut kuasanya tadi patahkan. Dia bangkit dan naik ke surga, membuktikan
kuasanya terbukti kekal, tidak ada yang dapat mengalahkannya. Dimeteraikan di atas kayu salib. Tidak perlu ada keraguan lagi buat kita. Mungkin teman-teman semua ya, ada Esra, ada ada kayak ada parno gitu, paranoid dan sebagainya, ketakutan dan sebagainya. Pernah sih nggak mengalami hal seperti itu? Coba naiknya. Takut, senang, atau biasa aja menghadapi situasi ini? Ya sempat parno juga sih. Sempat parno ya, manusiawi sih. Ya ada khawatirnya pasti sih. Gitu. Ya. Jadi Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya, di tengah ketakutan, kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan izinkan kekhawatiran, kecemasan, sehingga mengakibatkan kita juga daya tahan tubuh menurun. Justru di situ kita harus kuat di dalam Tuhan. Dikatakan, supaya kamu dapat bertahan melawan itu semua, menghadapi itu semua. Sementara pemerintah berjuang mengatasinya. Untuk itulah tidak perlu kita rasa takut atau rasa bersalah. Kok ibadah kok nggak datang ke gereja? Ke gedung gerejanya atau siapa? Dikatakan, bukankah kita ini adalah sebagai pribadi, yaitu organismenya, ya, tubuh Kristus, yaitu pribadi setiap orang percaya. Jadi kitanya yang harus bertahan, kuat dalam iman. Mau dimanapun, kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang penting adalah jangan seperti yang firman dikatakan, mulutmu memuji aku, namun hatimu menjauh. Inilah saatnya di mana kita hati yang mau mendekat kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mau di rumah dimanapun, kita kembali dekat dengan Tuhan. Itu. Ya saudara-saudara tadi udah dengar, aku ngutip ada 2 kata dari Om Slamet, yaitu pertama mendekat kepada Tuhan, yang kedua hubungan dengan Tuhan. Jadi saudara mungkin pada saat hari-hari ini ajakannya adalah kita sebagai orang percaya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, yaitu memperbaiki hubungan. Mungkin selama ini kita kurang jam doanya, atau kita mungkin kurang jam membaca Alkitabnya. Ya, sekarang ini kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Terus tadi ada juga pengusaha ya Om ya, dan juga ada teman saya nih Om, musisi. Nah, kita mau minta tanggapannya dari yang pertama Pak Bintoro selaku pengusaha, dan juga Esra sebagai musisi. Silakan. Shalom semuanya. Shalom. Anggapan sebenarnya ketika pas kayak dengar ada yang terinfeksi gitu, terkena lagi warga Depok, kan saya warga Depok lagi nih. Wah, itu kena kok. Kita lagi dilindungi darah Yesus. Ya sempat kayak kepikiran langsung kayak, wah ini pasti kayak kita, aku sih langsung mikir kayak, wah di Cina sana langsung kayak di lockdown, isolasi, nggak kemana-mana. Terus apalagi kan saya kan kerjanya kan bisa dibilang kayak jual jasa lah ya, gitu, diri saya sendiri gitu maksudnya. Terus wah ini gimana ya kerjaannya ya, ternyata bener aja kayak satu-satu bilang, Sera, sorry ya, kamu ini mau nggak mau pengantinnya cancel segala macam. Wow, kayak nggak dikit, nggak banyak juga, tapi lumayan gitu untuk kayak, ya ampun, padahal lagi Satu-satunya. nggak satu-satunya juga Om. Kayak mikir, ya ampun terus gimana ya ini ke depan nih gimana Om, kayak ya pasti sebagai manusia tuh kayak khawatir ya, khawatir, takut gitu, kayak ya takutnya sih karena kok sampai segininya ya. Yang sebenarnya aku pernah mikir gini waktu itu sama Dintan juga, ya ampun Tuhan, banyak daerah gini kok Depok yang kena gitu ya.
banjir enggak, corona iya gitu kan kayak. Ya udah ucap syukur gitu kan kayak pasti aku berpikir kayak ini adalah saat dimana Tuhan kita kan mencemburu. Jadi kayak Tuhan mengizinkan ini terjadi, dengan otomatis ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi secara manusiawi takut. Ketika takut, aku pasti mencari Tuhan. Mungkin lagi ini yang Tuhan inginkan, maksudnya kayak masa harus dikasih kena gini dulu sih Zra biar lo tuh deketin diri ke gue gitu. Kan gak harus kayak gini, dan itu kayak membuka pikiran aku sih. Ya kalau ditanya soal pendapatnya, ya biar kiranya semua ini biar bisa lalu deh, biar semua bisa kembali aktivitas. Turun jauh Bapak, jauh. Tapi ucap syukur kan, tetap ya. Gitu. Mungkin selanjutnya Pak Bintoro boleh ngasih tanggapan atau pertanyaan kaum selamat. Kalau saya sendiri sebenarnya agak lebih ekstrim ya. Saya ngalamin benar-benar paranoid yang agak dalam. Karena waktu itu anak saya yang David yang besar tuh, pertama gejalanya batuk kering banget. Kita selama dia 4-5 tahun nggak pernah dengar dia batuk kayak gitu ya. Tapi belum panas ya, kita pikir mungkin dia kebanyakan nyemil di rumah karena nggak sekolah kan, kebanyakan nyemil. Oke, tapi hari kedua benar-benar temperatur tubuhnya naiknya cepat banget. Dari 36, 37, 38, 39, 40. Wah, udah nggak bisa deh. Nah, kita sekeluarga jujur nggak pernah pergi ke rumah sakit pemerintah, Pak. Karena kita berasa kalau kita ke rumah sakit pemerintah, mohon maaf sih, nggak dilayanin juga. Kadang-kadang disuruh duduk pinggir kelamaan mungkin atau apa ya. Jadi kita biasa ke rumah sakit swasta. Kali ini saya putusin sama istri, kita udah bingung, benar-benar paranoid. Dan kemana gitu kan? Terus saya bilang akhirnya nggak tahu, ada suara di hati saya bilang kita ke rumah sakit yang dirujuk, persis seperti yang Pak Gembala sekarang bicara. Itu yang udah disediakan adalah pemerintah. Kalau pemerintah udah sediain ya kita ikutin. Kita berangkat tengah malam, jam 8 jam 9, mulai hujan deras pulang sampai sana, turun dari mobil masuk ke IGD, anak kecil cuman David sendiri. Tapi luar biasa, kita langsung disuruh tunggunya di poliklinik anak. Saat itu poliklinik anaknya tutup, jadi cuma David sendirian di ruangan yang besar banget buat poliklinik anak. Wah, kita berasa kayak menteri yang lagi berobat gitu. bener. Dokternya jadi datangnya ke situ, bukan ke di IGD lain gitu ya. Dia kucuk-kucuk datang ke situ untuk layanin kita. Terus dia bilang, oke, ambil tes darah deh. Ini bukan tes corona, masih tes darah aja. Udah ambil tes darah. Tunggu, udah ambil tes darah. David main, makan, tapi udah lemes, udah mulai lemes banget karena udah tinggi kan panasnya. Habis itu, wah maaf nih, dia mau buang air juga. Oh ya udah, kita udah pergi, saya udah pergi ke toilet, istri udah pergi. Waduh, toiletnya udah kecil, berantakan lah gitu ya. Dan nggak tahu gimana pas istri saya ajak David mau ke toilet, dia bisa jalan terus. Ternyata di sini ada toilet yang lain. 100% dia bilang itu toilet baru. Saya bingung pas dia balik. Hah? Toiletnya kan tadi berantakan. Saya bilang, iya enggak, ini benar-benar toiletnya baru. Wah, langsung saya bilang, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus sudah sampai. Benar-benar udah sampai. Karena kita sebelum sampai di rumah sakit itu aja, dia Tuhan udah sampai lebih dulu daripada kita. Habis itu kita berdoa dan kita ucapkan, hasil tes darah pasti bagus. Amin. Puji Tuhan, jam 10, jam 11 itu hasil tes darahnya keluar, hasilnya bagus, kita disuruh pulang. Besok suruh ke dokter anak, ikutin dokter anak punya rujukan lah ya, mau obat atau apa. Saya ceritain ke Bu Gembala bilang, ingat ya besok kalau sebelum makan obatnya pun didoakan dulu. Kita selalu jadi balik bersandar kepada Tuhan kita, bukan dokter, bukan rumah sakitnya. Wah, itu benar-benar 3 hari yang sangat-sangat tegang ya buat kita. Karena di rumah saya juga masih ada ibu saya yang udah lanjut usia, itu kan yang paling lemah gitu ya. Wah, bersyukur kita doa setiap kali sebelum makan obat, berdoa, kita ajak anak-anak worship, berdoa juga gitu ya. Sehari mungkin berapa kali. Nah, akhirnya langsung setelah makan obat yang dari dokter anak, nggak sampai 24 jam
38, 37, 36 semua kembali normal. Sampai hari ini semuanya udah baik normal. Puji Tuhan. Ya, ini saya mau kembali ke Om Slamet nih. Tadi kata Ezra dia sempat khawatir, terus Pak Bintoro sempat parno sedikit, gitu kan. Tapi ternyata kan ketakutan itu sampai ke kita juga Om ya, sebagai orang percaya. Nah ini gimana Om? Apa cara kita untuk mengatasi ketakutan supaya tidak berlebihan, gitu Om? Silakan Om. Baik. Ada juga di antara banyak yang ketakutan itu, rupa-rupanya banyak yang gak takut juga kan. Di tempat keramaian dan segalanya. Bahkan juga sampai puncak pun macet. Ya kan? Artinya kita mendapati banyak yang gak takut. Nah, jawaban di dalam firman Tuhan dikatakan, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Karena kita tenang berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan yang bekerja, itulah yang menjadi kekuatan kita. Yaitu kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menaungi kita. Jadi kita ada ketenangan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Belajarlah apapun itu kita syukuri. Karena ketika kita mensyukuri kepada Tuhan, fokus kita itu kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Nanti ada kuasa Tuhan yang akan mengerjakan itu semua. Karena kalau kita mengucap syukur, artinya kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Apa iya di tengah masalah terus Tuhan berdiam diri saja? Tidak mungkin. Karena kita mengucap syukur, Tuhan malu seandainya tidak menolong kita. Dan firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya ada obat untuk mengobati, untuk meningkatkan daya tahan tubuh di dalam diri kita. Salah satunya bukan juga apa itu tadi yang diminum? Suplemen? Itu loh. Ya. Saya nggak menyebutkan mereknya. Suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Artinya secara alami dalam tubuh kita ada antibodi untuk meningkat. Ya. Jadi ada kekuatan di mana hormon apa namanya? Endorfin itu semakin hari kalau kita semakin bersukacita akan meningkat, dan itu hormon itu akan bekerja untuk menangkal sel sel-sel kanker ataupun yang lain yang berdampak tidak baik negatif terhadap tubuh. Ketika itu datang, maka ada perlawanan peningkatan tubuh. Hati, pikiran harus dijaga supaya kita tidak dalam ketakutan. Nah, yang takut, nggak ada takutnya, itu juga harus hati-hati. Firman Tuhan berkata demikian. Kitab Amsal pasal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Artinya jadilah bijak. Memang anak kecil tuh apa aja tuh nggak pernah dipikirkan soal bahaya atau celaka. Maka itu belajar bijak ketika ada bahaya. Ini sangat bahaya, ya. Ini sangat berbahaya di seluruh dunia kok. Yang terkena bahkan banyak yang meninggal. Ini berbahaya. Firman Tuhan mengatakan ini malapetaka, wabah ini. Sikap kita hari ini, kita harus ikuti saran dari pemerintah. Batasi ketemu dengan banyak orang. Karena penyebarannya melalui orang per orang. Kita nggak tahu, itu nggak kelihatan. Nggak nampak secara kasat mata. Orang itu membawa benih virus corona atau tidak. Kita harus jaga itu.
Nah, untuk itulah kita harus bersembunyi, dikatakan itu dalam arti tinggal di rumah. Amin. Kita tinggal, ini ikuti firman, pasti kita akan terjerat. Kalau enggak, ya celaka banyak yang kena itu. Karena enggak mau, menganggap remeh, enggak mau dengar-dengaran. Allah enggak apa-apa gitu. Bahaya. Ketika ketimpa mau bagaimana? Pemimpin dunia, Pangeran Albert, pangeran dari Monaco terkena. Istri Perdana Menteri Kanada kena. Beberapa menteri kita di Indonesia, di Australia, bahkan wakil presiden Iran kena. Artinya nggak ada yang kebal. Kita harus sadar diri bahwa itu bahaya. Dan kita harus waspada. Kita harus menjaga diri, baik kesehatan ataupun di dalam perjalanan kita. Kita harus jaga itu secara baik-baik. Nah, dengar nasihat, himbauan, arahan dari pemerintah. Mereka memberi arahan supaya jangan pergi ke tempat keramaian, potensi penyebarannya begitu meningkat. Terlebih DKI ini terbesar di seluruh Indonesia. Bahkan informasi dari berita TV melalui Bapak Gubernur Anies Baswedan itu menyampaikan hampir di seluruh kecamatan ada penyebaran. Jaga. Depok pun demikian. Ya. Artinya nggak ada tempat yang aman kecuali kita menjadi pelajaran buat kita untuk menjaga kebersihan, pola hidup ya, dengan cuci tangan, ya, alat-alat kebersihan. Ini artinya kita mulai kesadaran di seluruh dunia untuk pola hidup yang sehat, nggak sembarang. Gitu. Tapi kita saling menjaga, bahkan juga kesadaran diri itu semua. Untuk itu kita harus dengar nasihat dari pemerintah. Roma 13 ayat 1 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Siapapun itu, ya, baik gubernur, presiden yang lain, mereka punya kewenangan menjaga, melindungi, punya tanggung jawab melindungi warganya, supaya tidak terkena musibah, wabah, virus corona salah satunya, bahkan juga mungkin demam berdarah dan yang lain. Mereka mengupayakan itu, kita harus dengar itu, karena mereka ditetapkan oleh Allah menjadi wakilnya Allah di dunia ini. Ayat 4a dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ini untuk kebaikan kita, gitu loh, ya. Kita harus jaga diri. Kita nurut aja deh. Memang tujuannya kan untuk melindungi kita kan? Kita ikut gitu. Jadi saya mengingatkan sebagaimana di dalam kitab Titus pasal 3 ayat 1, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang baik, karena melindungi rakyat kita semua yang ada di negeri tercinta ini, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Semuanya diupayakan, dijaga, dilindungi. Seluruh aparat, ya, baik TNI, baik tenaga medis, departemen kesehatan, baik dari pusat hingga daerah, kita harus support, kita harus doakan bahwa mereka bekerja keras. Ada risiko ketika mereka juga turut bekerja, ya, terdampak untuk itu. Kita doakan semuanya bisa diatasi, dan ingat itu semua mendatangkan kebaikan. Inilah saatnya di mana Indonesia bersatu, di mana keluarga juga kembali, ya, suami, ya, yang dipulihkan hubungannya. Saatnya tidak menyimpan luka, ya, luka antara suami dengan istri. Saatnya ini memperbaiki diri, memperbaiki hati, ya. Tidak ada lagi mungkin suami lembur kesana kemari, nggak ada lembur pun juga dibilang lembur-lembur gitu kan, diada-adakan alasannya. Mulai saat ini ketika 14 hari itu pergunakanlah, ya, apalagi ya rumah tangga baru gitu kan, ya. Jadi
Masih kena ya. Bulan madu gitu kan. Bulan madu trending. Iya. Bulan madu di tempat kos, di rumah kontrakan atau di rumah gitu kan. Nggak ada yang ganggu itu, semua di rumah masing-masing. Atas kita semua, atas setiap keluarga, atas seluruh jemaat, dan atas negeri tercinta seluruh Indonesia. Tuhan berkati. Ya, puji nama Tuhan. Itu tadi khotbah dan juga ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Gembala dan juga tadi rekan-rekan yang hadir saat ini. Ya, semua itu menguatkan setiap kita dan memberkati setiap kita semua yang ada. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita angkat doa syafaat, kita mau angkat sama-sama pujian ini. Kita mau berdoa bagi bangsa kita Indonesia, supaya lawatan Allah semakin nyata atas bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Yesuslah Tuhan yang layak diagungkan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan dari awal pujian ini, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Katakan, hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi sama-sama katakan, hatiku rindu, hatiku rindu, amin, melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau satukan hati kita saat ini. Kita mau sepakat, kita mau angkat bangsa Indonesia. Kita mau memberkati bangsa kita. Kami minta belas kasihan Tuhan atas bangsa ini. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya.
kami bangsa kami. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, buat terjadi di bangsa kami, di bangsa kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di bangsa kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di bangsa. Katakan curahkanlah. Yes, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di bangsa kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di bangsa. Mujizat terjadi, mujizat terjadi di bangsa. Dan katakan Tuhan, mujizat terjadi di bangsa kami. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Kami percaya Tuhan. Yes, haleluya, Kami bersyukur kami ada di bangsa ini ya Tuhan. Bukan secara kebetulan Engkau tempatkan kami di dalam bangsa Indonesia. Kami dilahirkan, kami besar di bangsa ini Tuhan. Hari ini kami ada di tempat ini, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada ya Tuhan, sampai kepada daerah yang ada seluruh Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada perlindungan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada hikmat marifat yang Tuhan berikan kepada para pemimpin bangsa kami dengan menghadapi adanya virus corona ini Tuhan. Kami percaya pemerintahan yang Engkau tetapkan adalah daripadamu sesuai dengan Roma 13 ya Bapa. Oleh karenanya kami mau tunduk dengan segala peraturan yang telah ditetapkan olehnya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, segalanya tidak ada yang kebetulan kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi. Biarlah setiap kami anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, kami siapkan diri kami ya Tuhan, untuk kami menjadi kuat di dalam Engkau, untuk kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, untuk kami melekat dengan Engkau ya Bapa. Ketika kami melekat dengan Engkau Tuhan, Engkau di dalam kami di dalam Engkau, ada kuasa itu yang kuat di dalam kehidupan kami. Dan kami mau berkata supaya segala macam virus, bakteri apapun tidak akan terkena atas jemaat Tuhan. Kami tolak itu dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh kepulauan Indonesia Tuhan, khususnya juga Tuhan daerah-daerah yang telah terkena akan virus ini. Bapa, kami mohon belas kasih-Mu untuk setiap orang yang sudah terkena. Biarlah Engkau menjamahnya dengan kuasa darah Yesus. Dan hanya oleh darah Yesus setiap virus itu akan mati, dia akan turun, dia akan hancur dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Kami berdoa juga ada kuasa mujizat Tuhan atas bangsa ini. Kami minta covering daripada kuasa-Mu Tuhan. Mazmur 91 kami mau katakan terjadi atas bangsa ini ya Tuhan. Ada perlindungan tangan Tuhan atas bangsa Indonesia. Dan kami memberkati bangsa-bangsa lain juga ya
ya Bapa. Setiap bangsa lain yang terkena akan virus ini, kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan juga campur tangan Tuhan menjamah mereka. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah kami yang baik. Khususnya juga Tuhan untuk jemaat GB Provision yang ada, baik di Jakarta, baik di kota Solo, baik di Batam, Pulau Burung, dimanapun Tuhan kami berdoa, kami bawakan jemaat GB Provision ke dalam tangan Tuhan. Kami minta terus perlindungan darah Yesus atas setiap jemaat yang Kau percayakan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, biar nyata kuasa-Mu, biar kami semakin dekat dengan Engkau, biar kami semakin melekat dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan Kau bekerja dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Kami akan menjadi satu Tuhan. Kami akan mendirikan mezbah keluarga di dalam rumah tangga kami masing-masing, supaya nama Tuhan dimuliakan, dan supaya Tuhan Kau bekerja lewat hal ini Tuhan, untuk kami memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau hari ini Tuhan kami melakukan, Tuhan akan streaming ini, kami percaya akan banyak orang yang akan diberkati lewat program acara ini Tuhan. Kami memberkati semuanya Tuhan, juga untuk GBI Provision Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa syafaat kami yang kurang sempurna, tapi kami yakin dan percaya Kau yang menyempurnakan setiap doa kami. Apa yang kami doakan, kami percaya Tuhan Engkau mendengar, Engkau menjawab setiap doa kami. Kami yakin Tuhan akan hal tersebut. Semua jemaat GB Provision Tuhan ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Ibu bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, engkau di rumah atau dimanapun engkau berada, mari angkat kedua tanganmu untuk kita terima berkat terbaik dari Tuhan melalui Bapak Gembala. Kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dengan anugerah yang berlimpah-limpah dan tak terbatas di dalam kasih sayang Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya untuk hidup kudus sesuai firman-Nya dan berkemenangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin.